bicara masalah sedekah nih. Katanya Bang Jarwo pernah kesurupan waktu umur 8 tahun. Emang gua ngasih duit sama anak jin gitu? Katanya selama jadi ketua paski Bang Jarwo udah banyak nombokin duit ya. Enggak. Udah banyak keluar duit ya. Enggak. Udang kalau berenang gimana Udang? Jarwo kuat. Wih, tepuk tangan buat Bang Jarwo kuat. Tupukin tangan gue kayak burung dara atau enggak lo? Burung dara. Ya burung dara kalau misalnya lagi perlombaan kan suka ditepokin. Udah tua nggak usah ngomongin burung, karena burungnya masih darah. Ya berdarah-darah. Bisa aja caleg deh. Gimana Bang tuh teman-teman? Teman-temannya pada nyalek, Bang Jarwo kenapa nggak nyalek? Nyolek doang bisanya. Enggak, gue bagian nyolok aja. Nyolok itu ya? Nyolok, nyalek, ya. nyolek. Yang dalam arti ya biarlah teman-teman aja yang punya apa keberanian Nah, untuk kenapa emang nyalek. Bang Jarwo takut? Takut gua. Takut apa? Ikut nyalek. Takut apaan? Ya takut keseleo aja. Keseleo. Ya kan tiba-tiba rapat dipanggil kan, lari, tetok, sengket, seleo. Itu yang gue khawatirin. Sabar, panggil ke seburu-buru, emang kayak tukang mie ayam lewat buru-buru ke depan, takut keburu jauh tukang mie ayamnya ya. Iya nggak berani aja, pokoknya apa ya, nggak mau pusing aja. Gue paling males rapat-rapat itu paling males, yang serius-serius. Nah, Bang Jarwo kan sebagai ketua umum Persatuan Seniman Komedi seluruh Indonesia. Itu kan juga hubungannya modal. apa? Lah, itu kan juga modal sebagai seorang organisator. Lah iya, cuma kan perlu modal, nggak hanya modal sebagai ketua umum Paski doang, tapi kan juga modal waktunya ada apa kagak gitu. Tiris money. Iya. Kan beda kalau di organisasi Paski kan cuma ngurusin anggota para komedian aja. Tapi kalau ini kan masyarakat. Gitu, jadi kayaknya gue nggak punya modal seperti itu, nggak bisa gitu loh. Kenapa nggak bisa? Ya nggak kenapa, pakai nanya lagi. Kau udah bilangin, gue nggak ini aja, pokoknya nggak minat udah, titik. Kenapa nggak minat? Ya karena nggak minat, ya udah. Kok ya yang nggak minat? Yang lain minat kok Bang Jarwo nggak minat? Nggak setia kawan berarti ini. Bukan masalah setia kawan, masa semua pelawak terjun dalam dunia politik? Ya itu kan hak masing-masing dong. Nah kenapa nggak dipakai haknya Bang Jarwo? Kenapa? Kenapa hak yang nggak dipakai terjun ke politik? Nah ini gue pakai hak tuh. Itu hak sepatu. Iya maksudnya bisa aja hak itu kan ada hak dipilih dan memilih. Nah iya. Nah gue pakai cuma hak memilih aja, hak dipilih gue nggak pakai. Kenapa? Itu hak gua. Ya kenapa haknya nggak dipakai Bang? Ya urusan gua dong. Kok saya nggak boleh tahu urusan Bang Jarwo? Kan saya tanya nih. Lah kamu belum bukan rakyat gua. Kecuali lu rakyat gue yang mau memilih gua tuh baru gue bertanya. Saya kan hostnya Bang Jarwo, saya nanya nih Bang Jarwo. Gua pulang dari sini. Pulang deh. Saya nanya. Nanya lo ngedesak tuh namanya. Masa nanya maksa? Iya enggak, palingnya kan saya ada jawaban yang saya bisa dapetin gitu. Ya enggak perlu, udah singkat padat udah. Ya itu kan hak saya untuk nggak ikut. Nah itu semua orang juga bisa. Lah iya. Seperti itu. Ya itu kan ada sebagian yang nggak perlu gue ungkapin. Misalkan, udahlah karena modalnya nggak ada, bilang aja gitu nggak apa-apa. Nah, tadi aku udah ngomong. Ngomongnya waktunya bukan modal. Iya waktu. Saya nggak pakai modal. Enggak, kalau gue sih bukan mikirin itu sebenarnya. Mikirin? Pokoknya nggak ada apa ya? Passion. Iya dalam feeling. Gitu. Mungkin salah satunya itu kali. Nggak punya apa ya? Passion dalam politik. Bang Kopi Kumis lah. Nyalon Bang Kopi Kumis. Dia mau nyalon Dewan Kelurahan deh. Enggak, bukan Dewan DPRD. Caleg dia. Ini kejeblos mau aja. Siapa yang jeblosin sih Bang? Siapa yang jeblosin? Teman kita juga. Siapa namanya? Eke Hendro Purnomo. Alias Eko Patrio. Pernah ditawarin juga sama Eko, tapi Eko gue ngelawak aja dah. Mendingan lu aja dah yang terjun dalam dunia politik dah. Nah, Bang Jarwo nanti fungsinya apa nih sebagai seorang komedian senior ketika teman-temannya pada nyalonin anggota legislatif, Bang Jarwo ntar apa? Cuma bisa ngeliatin teman-teman nyalon doang. Nah, kan gini kita kan punya organisasi.
seniman komedi. Mana tahu kita bisa bersinergi dengan teman-teman yang udah jadi itu nanti. Maksudnya sinergi ya. Begitu. Bang Jarwo di luar, teman-teman di dalam. Nah, Tapi kan nggak semua teman-teman masuk ke dalam semua tuh. Kayaknya pada di luar semua lagi tuh. ya kali ya kan biasa tuh pelawak. Kalau masuk ke dalam, yang lain nungguin di luar. Oh iya. Bener. Takut ada yang gerebek gitu. Itu mah zaman dulu ya. Tapi Jadi biarlah, alhamdulillah ya. masing-masing punya fungsinya masing-masing, Ya. punya potensi masing-masing, silahkan aja gitu. Tapi kalau menurut Bang Jarwo, kira-kira apa yang membuat teman-teman kita, ya terutama kayak saya gini nih, nyalek tuh kira-kira apa ya Bang Jarwo? Kalau nanya ke gue, Kalau saya kan tahu jawaban saya, karena saya yang kan nyalek juga. itu kan elu Iya. sama teman-teman yang lain. Yang lebih tahu tuh siapa? Ya elu sama teman-teman yang lain yang ikut nyalek. Nah. Kok nanya ke gue? Nah, saya nanya Bang Jarwo, kira-kira apa ya mereka tuh, alasan mereka nyalen? Ya nggak tahu. Kalau ntar gue ngomong ntar salah. Gue ngomong A, lu bilang B. Gue ngomong B, lu bilang C. Nah kalau saya kan, saya udah tahu nih, alasan saya apa. Apa? Saya udah tahu, Apa? alasan saya nyalon karena saya memang passion. Nah, kalau teman-teman yang lain kira-kira apa tuh? Ya tanya sama teman-teman yang lain dong. Bang Jarwo nggak tahu? Ya nggak tahu. Teman nggak tahu sih Bang? Ya nggak pernah ngobrol sama mereka. Coba cari tahu. Ngapain mau gue cari tahu? Nggak perlu. Gue mau nggak ngapain ngurusin orang. Nggak peduli teman namanya nih Bang Bukan Jarwo. nggak peduli teman, bukan. Tapi Ya gini ya Pak Samsuri, saya jelasin ya. bedu, Hah? bedu. Oh bedu namanya ya. Bedu. Nah, Harabdu namanya Harabdu. iya Arab do. Coba lu beduk, lu menang. Iya, Itu iya. bagus lu nggak lolos dah. Kurang ajar lu bagus kalau sih Bang. Ya kalau lo lolos, Heeh. lu kerjaan lu rapat tidur mulu. Gua Abang pernah- dari mana sih tidur mulu? Lu kan hobinya tidur. Syuting bareng, duduk mau di make up tidur. Mana ngorok lagi. Ini lu saksi semua, iya bener kan ya? Iya kan ya? Ya? Ah, nggak bisa waktu luang dikit tidur, mana ngorok lagi. Gara-gara lu ngorok, tahu nggak lu ya? Ya. Abah ibu-ibu ngelahirin itu anak bayi masuk lagi. Takut mau ngorokan lu. Nih ada buktinya, ntar gua kasih nih. Nih dia nih, Lah, Bang. Tidur itu kan ada salah satu yang harus dimiliki oleh anggota dewan, Bang. Anggota dewan kalau nggak Lu kapan bahas undang-undangnya? Kalau kerjaan lu datang, duduk, tidur. tidur itu satu, mencas daya tahan tubuh seseorang. Tidur. Dua, dari tidur orang bisa bermimpi, bisa punya impian. Tuh. Mimpi lu mungkin terwujud dari mimpi itu. Tapi rakyat mimpinya tercapai apa enggak? Dengan tidur, Bang, kita bisa tahu nih apa yang harus kita wujudkan. Mimpi-mimpi kita. Kita wujudkan mimpi-mimpi rakyat juga kita wujudkan. Gue salah masuk kayaknya ke sini. Nah, makanya Bang, kayak Bang Jarwo nih. Bang Jarwo kan kelihatannya kuat gitu. Kayaknya nggak tidur gitu. Sesuai dengan nama gua, Jarwo Kuat. Jarwo kuat. Iya. Wah, hebat. Iya, nggak tidur, nggak gampang tidur gitu kan. Selalu kuat, staminanya juga. Iya dong. Terus Sehat. juga, mohon maaf nih, istri juga pernah cerita, kayaknya dia suka banget sama Bang Jarwo gitu. Istri siapa? Istri Bang Jarwo. Istri gua. Iya, istri Bang Ya Jarwo. pastilah kan bini-bini gua. Iya, Udah hampir 30 tahun. iya. Selalu bahagia gitu sama Bang Jarwo. Lah, alhamdulillah. Kuat tuh. Jarwo Lah. tuh emang bener-bener kuat. Ya ada rahasianya dong. Masa sih? Apa sih rasanya sih, Bang? Macem-macem. Aduh. Maaf. Saya pakai tangan tuh Bang Jarwo pakai kaki. Masa pedal gas nih. Maaf. Iya. Apa sih rahasianya, Bang? Rahasianya? Iya. Mau tahu? Oh, tahu dong. Gimana rahasia seorang Jarwo kuat? Ada. Apa? Dokter Men. Wah, Dokter Mens. Apa tuh Dokter Mens, Bang? Stamina. Wah, ini rahasianya ternyata ya. Tapi lu juga seger dan stamina lu bagus begini, pasti minum Dokter Men juga. Ya itu dia, makanya saya mau cross check nih, Bang Jarwo bener nggak ternyata selama ini kuat karena Bang Jarwo
Pakai Dr. Mens. Pakai Dr. Benar, Mens. kita nggak salah bang. Berarti kita nggak salah. Nih, tuh saya kasih tahu. Nih, Dr. Mens. Oh, Ya, Dr. Mens ini bang, ya itu atau dikenal sebagai semangka ajaib. Ini tuh minuman vitalitas dan stamina pria pertama yang ramah kesehatan. Tuh, dan ini juga terbuat dari bahan alami seperti buah semangka, ya, dan banyak mengandung vitamin serta apa yo? Serta sayuran. probiotiknya. Probiotiknya juga ada bang, yang bagus untuk meningkatkan kekebalan imun tubuh. Jadi tingkatkan stamina priamu dan tetap terjaga kesehatanmu karena ini semangka ajaib. Bang, ini bang. Ya silakan. Dingin lebih nikmat bang. Seger ya. Enak bang. Daya tahan tubuh kita meningkat, Iya. stamina kuat. Mau ngapain aja? Sikat. Lo nenggak gua kagak. Jangan bikinin ya. Atuh doang disediain. Ntar pulang bawa. Bikin lagi dong buat Bang Jarwo dong. Ntar bikin Jarwo ya. Ntar kita buat. Sip. Nanti kalau Bang Jarwo kuat sampai rumah, Mama. Ntar gue beli, kan selalu gue beli ini. Iya. Iya. Di saat teman-teman nyalek, ada nggak Bang Jarwo bantuin kampanye promo ini gitu? Paling si Komeng ya. Bang Komeng. Ya, waktu itu gue ngajak gue untuk daftar. Nemenin pendaftaran. Iya, nemenin dia pendaftaran. Sama ngisi buku rapot. Bukan. Ngisi buku Itu tamu. bukan. Apa ngisi daftar hadir? Enggak bukan itu apalah. Ngisi kata-kata. Diam! Gue jadi nggak fokus jadinya. Waktu nemenin Bang Komeng daftar, itu Bang Jarwo ngapain? Nemenin dia untuk daftar. Iya. Gua, Bopak, terus kemudian Daun Suparo sama Rudi Sipit ke KPUD Provinsi Jawa Barat di Bandung. Itu nemenin. Tepatnya jalan? Jalannya gue nggak tahu namanya. Depannya ada gedung apa depannya? Depannya gedung apa ya? Enggak, gue pokoknya tujuannya gue ke KPUD provinsi aja di situ. Pas nyebrang? Nggak ada urusan yang namanya mau gedung apa ke di depan, mau rubuh gitu gedung nggak. Bukan urusan gua. Kita itu fokus yang namanya ke KPUD. Sampai provinsi. KPUD. Sampai di sana Sampai KPUD disambut oleh sama ketua KPUD setempat. yang bernama Gue nggak urusan, gue penting Komeng gue temenin aja. Oke, daftar. Namanya gue lupa itu ketua KPUD-nya. Udah nemenin doang laki-laki. Ya, Pak siapa nggak tahu lah. Pakai batik dong. Ya nggak tahu, bukan urusan gue. Emang gue ngurusin bajunya dia. Iya. Terus kemudian udah nemenin daftar aja di situ udah. Terus konferensi pers. Udah gitu aja. Setelah itu untuk kampanye enggak sih, paling gue bantu di media sosial aja. Bantu promo. Ya, gitu. Ke KPUD. Enggak, bukan ke KPUD. Ngapain kita lagi ke KPUD lagi buat promo? Media sosial. Media sosial aja KPUD. Bukan. Media sosialnya bentuk Instagram. Iya, punya siapa? Kemudian akunnya siapa? punya gue. Bang Jarwo sendiri. Nggak mungkin punya orang lain. Iya, Punya gue media yang namanya Instagram, Twitter, kemudian apa? di TikTok. Captionnya promonya itu apa pada saat itu? Ya pokoknya gue tampilkan fotonya dia itu. Foto Bang Komeng. Foto ibu gua, fotonya Komeng lah. Fotonya Komeng di situ, yang unik tuh mukanya itu, yang gambarnya itu. Nah, itu yang ada di kertas suara di DPD itu foto itu. Iya itu, nomor 10. Apa? Coblos, jangan lupa gitu. Nggak perlu pakai kata-kata itu. Udah pokoknya, ini teman gua nyalon. Udah begitu doang. Dan itu mohon maaf, ada imbal balik ya? Nggak ada. Gue buat teman tuh mah nggak ada. Istilahnya begitu juga si Komeng itu sama temen itu kan sangat care sekali. Kalau ada kesulitan teman-teman dibantu sama dia. Dan ya gue juga maksudnya dalam arti sama dia itu ya, kita sama teman itu ya pengen maju, pengen mencapai apa yang diinginkan dia, ya kita bantulah. Support lah ya Bang. Support lah gitu, nggak mikir apa-apa. Nah, ngomong-ngomong support nih, Bang Jarwo udah makan belum? Udah makan belum? Saya nanya, udah makan belum? Sekarang lu tawarin, tadi sebelum kita mulai nggak lu tawarin. Iya, makanya takutnya nih, kita obrolan masih Apaan gue datang lu ngegaras sendiri? Kan makan saya tawarin, Bang Jarwo nggak mau makan. Belum. Saya tanya, udah belum makan? Belum. Berarti mau makan dong? Ntar aja. Oh, nggak sekarang. Nah, kan kita lagi ngobrol Kalau ini. sekarang kita makan dulu gimana? Nggak perlu. Udang enak nih, tempura nih. Ya, Makan udang. boleh. Ini ada udang enak nih, sambil ngobrol sambil makan kan enak. Iya. Ini cemilan.
Oh, mau? boleh. Mana dia? Apa? Nah, Bang Jarwo, selama jadi seorang komedian, Bang Jarwo kan ini bisa dibilang sebagai komedian senior ya, Bang Jarwo ya. Ya kan? Itu dalam menasihatin junior-juniornya yang kira-kira lu kalau jadi seorang komedian tuh lu harus gimana gitu. Pernah nggak Bang Jarwo nasihatin Ada nggak selipan cemilan itu, ada nggak? Cemilannya mana? Ada cemilan, Bang. Nah, tadi lu tawarin gue. Karena kita ngobrol sambil nyemil, Bang. Ya cemilannya mana? Maksudnya nyemil sambil ngobrol terus kita nyemil. Kita ngobrol dulu. Yang cemilannya mana? Masa Ada. ngobrol cemilan nggak ada, masa gua gigit bibir gua? Ya udah nih, ada ini Oh, namanya ini. ada Ebinoya, Bang. Oh. Nah, ini Ebinoya nih, Bang. Datang kan teksturnya juga apa? Ini aja enak tuh, Bang. Mana? Oh ini. Iya, enak. Oh. Nah, ini emang udang diekspor untuk enak kan? Karena ini udang pilihan, Bang. Terbaik dengan taburan tepung rotinya. tuh. Iya. Jadi yang kangen sama masakan-masakan apa Jepang nih ya, jadi kangen sama masakan Jepang nih. Ini enak banget ya Ebinoya, Bang. Coba Bang, nih Bang. Pakai saus, Bang. Oh iya. Nih saus. Hilang dari tadi. Nah, enak deh. Pas banget. Jadi iya, cita rasa masakan Jepang sesungguhnya nih, Bang. Enak, Bang. Enak kan? Jadi kangen sama masakan laut Jepang nih. Coba, lagi, Bang. Ini dari laut Jepang. Laut Jepang. Di laut kita nggak ada udang. Ada. Cuman udang bongkok ini kan lurus udangnya. Udah digoreng. Hah? Ini udah digoreng, makanya jadi lurus. Iya. Nah ini matanya, Bang. Beda kan? Mana? Ini matanya. Ini ekornya. Tahu dari mana? Udang kalau berenang gimana udang? Udan gih. Minum. Bang, Bener gue jadi ikut stres kayaknya. Kalau nggak anget dikit. malah sakit saya. Nggak coba ke RSUD. Tapi memang sudah ada dari pemerintah bahwa kalau sudah menyiapkan rumah sakit jiwa untuk caleg-caleg yang stres, Bang. Dan ini BPJS mengcover caleg-caleg yang stres karena pilpres ini atau pilek ini. Terus hubungannya sama gue, lu tanya itu apa? Nggak penting juga kali. Penting, Bang. Karena kan Bang Jarwo itu kan sebagai salah satu tokoh penghibur bangsa. Nah, bagaimana Bang Jarwo nanti melihat ketika banyak teman-teman yang nyalek, terus kemudian nggak terpilih, nah apa yang harus Bang Jarwo lakukan untuk menghibur teman-teman, untuk mensupport teman-teman? Ya alhamdulillah sih teman-teman yang gagal ya belum ada yang stres sih. Tapi gejala udah ada. Perutnya gede. Ini kan kemudian dulu Bang, sebelum jalan juga udah gede perutnya. Tapi kalau pelawak itu nggak bakal stres. Karena suka menghibur, jadi mental udah kuat menghadapi audiens. Soalnya saya dengar nih Bang Opi bilang katanya, "Duh, di Coret udah mulai ada yang gedang-gedang termos." Udah ada ngomong tiang listrik katanya. Karena komedian itu kan kadang-kadang juga menghibur, kadang-kadang ada juga nggak lucu, Ya. atau nggak ketawa. Nah itu terasa mentalnya. Iya. Jadi kalau misalnya kalah pun dalam pemilu ya udah biasa. Biasa ya. Ya next bisa dicoba lagi. Kemungkinan nggak stres. Ya mungkin yang stres kan, mohon maaf Bang. Ada orang yang udah modalnya banyak, udah ngasih buat suara ke ya pejabat-pejabat RT, RW segala macam. Makanya kan banyak kasus yang udah nyumbang tapi sumbangannya diambil lagi karena suaranya nggak kepilih. Iya. Nah kalau menurut Bang Jarwo tuh gimana tuh orang seperti Ya sebenarnya nggak bagus juga. Itu kan apalagi dalam undang-undang pemilu itu money politik tuh nggak boleh sebenarnya. Iya. Nah mungkin ya hampir semua juga seperti itu dilakukan. Dan seandainya dia udah memberi, ya nggak usah ngapain ditarik lagi. Anggap aja sedekah udah. Sedekah apa aja ya? Nah, bicara masalah sedekah nih. Katanya Bang Jarwo pernah kesurupan waktu umur 8 tahun.
Emang gua ngasih duit sama anak jin gitu? Sedekah apa urusan hubungan sama kesurupan? Ya kan tuh cerita itu benar apa enggak? Kalau cerita itu benar itu bisa jadi sedekah buat kita karena cerita itu lucu dan kita senang. Orang kesurupan lucu gimana lu? Sedekah? Ya paling enggak dengar ceritanya, oh ternyata Bang Jarwo juga manusia biasa kayak kita gitu. Lah memang. Bisa kesurupan juga. Lu bilang gua Superman siapa? Kan Jarwo kuat. Lah emang kuat itu harus seperti Superman. Malu gua nggak mau jadi Superman. Kenapa? Apaan? Sok pakai sempak dipamerin. Jadi maunya sempakan di dalam gitu. Sempak di luar. Tapi kan walaupun sempakan di luar kan nggak ada mereknya Bang. Iya. Sederhana juga Superman tuh. Nah tentang kesurupan ya, memang dulu kelas berapa ya dulu ya? Kelas 2 apa kelas 3 itu? SD. Aku masih ingat Bang. Ya masih inget lah, namanya perjalanan hidup gua sendiri, masa nggak inget? Ingat nggak kesurupan setan apa tuh Bang? Nggak, setan yang ini nih alurnya dulu ya. Boleh. Ya. Kenapa bisa terjadi kesurupannya itu ya Bang ya? Jadi di Riau itu namanya Kota Duri, kota kecil, itu kota minyak. Di situ jadi di perumahan komplek itu, di pinggirin di luar komplek itu ada pinggir hutan. Abang gua dia iseng-iseng sama temennya ya bercocok tanam lah, nanam kacang panjang, terus kemudian nanam singkong. Nah itu alhamdulillah berhasil. Tumbuh, nanam pare doang yang gagal. Kenapa? Rasanya pahit, semua nggak ada yang manis. Semua pare emang pahit Bang, yang manis mas sawo. Ada pare yang manis. Pare apa? Pare digulain. Nah di situ pas maghrib gue iseng-iseng nyusul ke sana, ke kebun abang gue itu. Tiba-tiba gue seperti apa ya, di ubur-ubur gitu, wujudnya seperti abang gue. Ya, abang kali Bang udah maghrib suruh pulang. Ya gue nggak tahu. Pokoknya di luar kesadaran gue lah. Gue lari yang namanya itu kebun, jauhnya kira-kira 2 kilo dari rumah. Gue lari sekencang-kencangnya. Dari kebun sampai rumah? Sampai rumah. Lari gue ke yang namanya ke kamar mandi. Iya. Sampai gue mojok gitu ketakutan. Nah, bapak gue kebetulan ada di situ pulang kerja. Langsung gue digendong. Nah, nggak lama kemudian gue sadar. Besoknya langsung badan gue panas. Kaki bengkak nih sebelah kanan. Sini, bengkak di situ. Yang kiri? Nah, yang kiri kagak. Kan. Kata orang pintar, orang pintar itu, nenek-nenek namanya, dipanggil lah ke rumah. Wah, ini habis nginjak anak jin nih, kata dia. Gitu. Oh. Ternyata benar. Benar, dari si nenek makanya itu. dikejar-kejar itu. Iya, wujudnya abang gua. Di situ. Gua itu sakit demam. Panas itu sampai 7 hari. Emang Bang Jarwo nggak ngeliat ada anak jin main injek aja gitu? Ya enggak mah jin. Nggak kelihatan kan. Kan makhluk halus. Nggak pada saat melangkahkan kaki mungkin disangkanya tanah yang tak subur kali, tanah yang gebur kali ya. Ternyata itu anak jin. Kali. Nah nggak tahu. Pokoknya keinjek aja. Pas keinjek teriak. Enggak. Jin tuh makhluk halus. Kecuali gue injek kain katun tuh baru teriak. Ke makhluk halus. Iya. Ah, cerita seperti itu. Katanya gue nginjek anak jin. Itu seumur itu baru kali itu gue kesurupan. Kesurupannya ngomong ngaco gitu gigo atau nangis doang? Pokoknya nangis aja gitu. Nangisnya gimana Bang? Ya nggak bisa diulang kalau itu. Ya nangis anak kecil gimana sih? Teriak-teriak gitu. Iya histeris. Ya kayak gitulah pokoknya. Pokoknya teriak-teriak nangis lah pokoknya sampai lari gue ke pojokan yang namanya kamar mandi. Jadi nangis dari mulai di kebun sampai kamar mandi nangis terus? Iya, dikejar-kejar. Wujudnya seperti abang gua gitu. Nah abangnya Bang Jarwo kemana? Ya nggak tahu, mungkin lagi ini juga kali. Ngejar juga. Emang itu abang-abangnya Bang Jarwo yang ngejar, bukan jin. Lu gak percaya omongan gua? Nah ini berusaha. Enggak wujudnya itu seperti abang gua. Nah, pada saat itu abang Bang Jarwo kemana? Ya nggak tahu. Nah itu yang ngejar sama Bang Jarwo. Tapi seolah-olah emang gua dikejar sama abang gua. Tapi gua begitu di luar kesadaran. Di luar kesadaran waktu dikejar-kejar sama itu jin sebenarnya situ. Tanaman abang Jarwo injek-injek, makanya dia marah. Kagak.
Lu berarti nggak percaya sama gua dong. Ngapain lu tanya aku tentang kesurupan gua? Saya ceritanya percaya, tapi kita berusaha untuk masuk lebih detail lagi supaya Bang Jarwo juga tahu kronologi sesungguhnya. Kan Bang Jarwo nggak sadar masih kecil pada saat itu. Iya. Nah, kita coba telaah nih. Ah. Kenapa orang pintar bilang nginjak anak jin, terus orang-orang Bang Jarwo dikejar kayak kakaknya Bang Jarwo. Padahal itu hasil panen yang kakaknya Bang Jarwo tanam di situ, tumbuh-tumbuhan Bang Jarwo injek-injek, makanya dia marah, kejar-kejar lah Bang Jarwo. Gua nggak merasa nginjek-nginjek tanaman dia. Tapi kenapa gua bisa panas sampai 7 hari? Kaki gua bengkak kenapa coba? Kalau bukan karena nginjek anak jin. Ya itu karena lari, nginjek paku, nginjek yang udah tetanus akhirnya. Kalau nginjek paku kan ada tandanya bolong kaki gua. Ini kagak, nggak berdarah. Ya mungkin sama sekali. Nginjek batu. Yang lain aja tanya-tanyanya deh. Kalau nggak percaya deh. Ya percaya dah. Sangka pemirsa kok bohong lagi. Udah saya percaya dah. Iya. Tapi kakak Bang Jarwo diceritain itu percaya. Siapanya? Kakaknya Bang Jarwo diceritain ini percaya. Ya percaya dong. Gua nggak sempat nanya waktu itu kemana di mana. Terus dia responnya apa? Ya responnya positif sih. Ya artinya. Ya responnya pokoknya ya prihatin lah maksudnya. Oke. Gitu, makanya kata ibu gua jangan sekali-sekali kesana lagi, kata dia gitu. Daerah itu memang kebun itu memang angker ya. Dia pinggir hutan soalnya, pinggir hutan dan di waktu maghrib lagi mau maghrib. Di Dumai. Duri. Bukan Dumai. Bukan, kalau Dumai itu kesana lagi. Ini Duri. Dekat Chevron ya. Ah, Chevron emang bapak gua dulu kerja di Caltech, sekarang Chevron namanya. Nah itu saya pernah ngisi acara di situ. Oh ya. Di Chevron. Iya, gua nggak nanya lo mau ngisi acara. Di situ tuh. Nah, saya juga pernah kayak dikejar-kejar kakak saya tuh di Chevron di situ tuh. Jangan-jangan yang satu yang ngejar-ngejar. Pantasan bengkak perut lu. Oke. Itu pengalaman kecil Bang Jarwo. Ya, gitu. Nah, kan ini Bang Jarwo juga kan kita kenal sebagai seorang ketua Paski ya kan. Ya. Periodenya juga saking bagusnya kerja sampai 3 periode. Iya, bukan saking bagusnya. Nggak ada yang mau. Enggak, tapi ini benar. Kita akui periode Paskinya Bang Jarwo tuh banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membawa Paski itu menjadi bagus namanya di luar. Kemudian juga mitra-mitra Paski juga mitra-mitra yang berkualitas. Ya. Gitu kan. Nah, tapi katanya selama jadi ketua Paski Bang Jarwo udah banyak nombokin duit ya. Enggak. Udah banyak keluar duit ya. Enggak. Supaya Paski tetap berjalan dengan baik, Bang Jarwo udah ngabisin duit sendiri pribadi ya? Kagak. Apa Bang Jarwo? Enggak lah, paling cuma buat jajan-jajan aja misalnya lagi ngopi, meeting, makanan. Dan jajan dihitung kali 3, 4, 9 tahun. Udah berapa tuh Bang Jarwo? Enggak lah, kalau gitu sih nggak masalah. Artinya kalau kita mengeluarkan rezeki kita buat orang lain ya insya Allah kita ada gantinya gitu aja kok, prinsip seperti itu aja. Ya ikhlas aja udah, pokoknya kerja ikhlas yang gitu. penting Jangan sampai kayak teman gua siapa gitu pas pemilihan ketua datang jadi pengurus etel tuh ngilang. Siapa tuh orangnya Bang Jarwo? Gitu namanya Pak Benu. Saya bantuin Bang Jarwo. Bantuin apaan ngilang? Untuk mencari bantuin doa doang lo mah. Untuk mencari ketua Paski DKI. Sebenarnya dia ini Bedu ini wakil ketua Paski DKI loh. Ketuanya Denny Cagur. Iya. Dia sama si Mutle. Iya, kan saya sudah membawa Pak Denny Cagur menjadi ketua Paski DKI. Lu bawa orang doang jadi habis itu lu tinggal. Tapi kan Paski DKI waktu itu dilatih oleh Pak Anies besok Baswedan, nih kan? ya. Kan si Denny Cagur bisa terpilih jadi anggota DPR. Iya. Nah wakilnya harus naik tuh, lu tuh. Tuh kan? Awalnya kalau Bang Jarwo tahu. Iya ada duit Bang. Enggak. Jadi kalau Denny kan dipilih karena lagi banyak duit Bang. Enggak juga lah. Gimana kita aja ada kemauan di situ. Bagaimana untuk membesarkan organisasi kita kan gitu. Bang Jarwo ini terkenal sangat dermawan sekali. Bukan dermawan, itu sebagai ini aja. Ini sebuah pengabdian gue terhadap profesi gue. Udah gitu aja. Gitu. Senang banget ya datang ke bidang tamu itu nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu ya Bang Jarwo. Iya.
Walaupun cuma dikasih minum sama makan doang. Nggak masalah. Orang belum syuting udah ditransfer. Gua kata ntar aja terakhir. Lu tak duluan sih dia. Ya gitu. Paski ini adalah buat dari kita, oleh kita, buat kita semua, untuk anggota komedian Indonesia gitu. Makanya kan tadi saya bilang Bang Jarwo itu orang ya dermawan. Bahkan dengar-dengar kabar, Bang Jarwo baru saja membantu supirnya menikah dengan anaknya ya Bang. Bukan. Bukan anaknya dong. Bukan anaknya. Maksudnya mereka dibantu, sama anaknya juga dibantu kan sama Bang Jarwo kan? Iya kan belum punya anak. Oh belum. Ya supir gue tuh si Endul. Menikah. Ya, nikah kemarin. Bang Jarwo bantu pernikahannya. Ya. Malam pertamanya juga Bang Jarwo. Enggak. Meliput doang. Ya enggak lah. Ya dia itu ya kenapa gua bantu dia itu dalam pernikahan dia, karena dia itu memang ya loyalitasnya, kemudian kejujurannya, kerajinannya itu udah bertahun-tahun soalnya sama gua. Jadi ya udahlah, gua anggapnya sebagai anak sendiri aja gitu. Ya udah bantu gitu. Kan padahal dia udah merayakan di tempat istrinya Bang Jarwo. Iya, di Wonogiri sana. Iya. Ya, gue bantu juga sedikit lah di sana. Tapi kan teman-teman yang di Jakarta itu kan pengen juga ngelihat si Endul itu ada di di mana tuh? Resepsi. Bukan, iya. Pernikahan. Iya, di tempat apa tuh? Catering. Bukan. Tempat yang pengantin kalau duduk. Meja tamu. Pengantin yang duduk. Meja tamu, masa pengantin duduk di meja tamu? Pelaminan. Nah, pelaminan tuh. Ya, di kelaminan. Pelaminan. Hah? Kelaminan. Di situ. Di mana? Ya di situ lah, pokoknya di pelaminan. Iya, pelaminan. Nah, di situ. Jadi ya udah lu bikin aja Dul. Ntar gue yang nin lah. Boleh nggak tahu berapa budget yang udah Bang Jarwo bantu untuk Dul nikah? Nggak perlu lah, yang untuk mau urusan gitu mah ya. Nggak perlu dihitungin mahal berapa jumlah. Sewa gedung. Nggak pakai gedung. Sewa tenda. Tenda juga tenda pecel lele kita. Sewa. Ada gambar kepiting sama ayam dan. Enggak lah, pokoknya ada di lapangan gitulah, pakai tenda gitu segala macam. Iya. Udah gitu. Tapi mewah, katanya ada dangdutnya juga. Ada keyboard tunggal. Ada yang mainin? Ya nggak ada lah. Lo taruh doang keyboardnya? Iya, buat pajang doang. Nggak ada yang... Ya ada lah yang mainnya, sekalian operatornya di situ. Penyanyinya? Iya, penyanyi ada, penyanyi dangdut. Gitu. Itu kan besar berarti Bang? Ya itu kan nggak masalah lah, pokoknya urusan dia lah. Yang penting kita udah bantu lah, gitu aja. Oke, baiklah kalau gitu Bang Jarwo. Berarti habis bantu supir Bang Jarwo, kira-kira ke depan siapa lagi yang mau dibantu menikah nih Bang Jarwo? Janda-janda yang nggak bercanda tuh. Dengar-dengar katanya Bang Jarwo mau nikah lagi ya? Enggak. Lu jangan bikin kacau lu ya. Soalnya Bang, ini gue nonton kan. Enggak, Bang Obi Kuis pernah cerita katanya Bang Jarwo tuh sebenarnya. Gue malah disuruh nikah lagi sama istri gue, itu tapi dia, gue nggak mau. Katanya Bang Jarwo sempat disuruh nikah lagi sama istrinya. Tapi Bang Jarwo katanya nggak mau pilihan istri, maunya pilih sendiri katanya. Enggak. Iya. Nggak mau gue. Kenapa nggak mau Bang Jarwo? Ya apa ya? Nggak, males aja udah. Banyak pengalaman teman-teman kita. Bang Jarwo, kawin lagi jadi kata aja nih ya. Kalau orang yang menikah lebih dari 2, berarti dia hebat Bang. Laki-laki hebat. Dia tuh bisa memanage antara yang 1 sama yang 2. Nih, orang yang menikah lebih dari 4 wanita itu Superman katanya Bang. Menikah 3 istri itu gentleman. Menikah 2 istri itu real man. Real man. 1 istri? Cemen. Kalau belum menikah, no comment. Ya kita kan walaupun kita ini kan istri itu ikhlas gitu ya. Iya. Tapi kan kita nggak tahu keikhlasan sejauh mana. Itu hatinya bisa kebakar. Kita nggak tahu, nggak bisa ngungkapin aja dia. Mohon maaf nih Bang, zaman dulu tuh banyak banget senior atau pelawak, komedian-komedian yang istrinya tuh lebih dari 1 Bang. Itu gimana Bang Jarwo tuh melihat? Ya, salut sih punya keberanian seperti itu. Yang salut buat obat oles.
Itu salam. Oh, tadi Salam. tadi ngomong apa? Terus gue gebok kurus nih. Jadi ya, hebat gitu, hebat. Punya mental yang kuat seperti itu. Tapi ya lihat aja kan, apa yang kita lihat gitu kan. Ya, banyak contoh lah. Ya kalau gue sih yang namanya poligami itu yang diserahkan kepada personal. Ya poligami diserahkan kepada personal masing-masing aja. Oke Bang Jarwo, ini sebagai ketua Paski kan pasti didukung oleh seluruh perwakilan Paski sepengda-pengda ya, seluruh Indonesia. Ya. Drama terbesar apa yang pernah terjadi di kubu Paski? Yang kemarin terakhir bukan kongres apa ya, Munas kelima kemarin. Itu periode kedua gua menuju periode kedua. Menuju periode ketiga. Periode kedua dong gua. Oke, sorry. Kan maksimal Paski itu cuma boleh maksimal 2 periode kan. 4 tahun. Nah, menuju ke 4 tahun yang kedua itu betul-betul bagaimana, lu datang nggak waktu itu? Yang di puncak ya? Bukan, yang di ini Asevia. Asevia nggak, saya nggak ada ya. Itu jadi benar-benar pemilihan seperti ketua apa, kayak ketua Kadin lah, kayak ketua. Nah itu sempat seru, rame, rame lah pokoknya. Ya proses demokrasi memang terjadi di situ waktu itu dalam pemilihan, gitu. Jadi pengda-pengda juga bersuara segala macam. Ya udah, akhirnya pemilihan voting kan, ya bukan alhamdulillah istilahnya, ya akhirnya terpilih, masih dipercaya lah amanah itu diembankan ke gua gitu. Waktu itu saya kan siapa Bang Jarwo? Ada Cing Abdel sama Iwel. Kalau Cing Abdel cuma buat itu doang sih, Bang, ngeramein doang. Oh iya. Menang mutlak lah waktu itu. Menang mutlak ya. Gitu. Jadi 01, Bang Jarwo 01 waktu itu. Kok 02? Bang Jarwo 02. Bener ya? Waktu itu Bang Jarwo 02 ya? Enggak ada pilihan nomor-nomor gitu, nama doang. Iya, pada saat pemilihan kan ada. Enggak, gue lupa urutannya apa, ada berapa waktu itu. Kalau nggak salah. Ingat nggak yang pertama, pasangan pertama siapa? Yang pertama siapa? Pertama siapa? Pokoknya ada. Lupa gue. Tapi kalau sekarang Bang Jarwo 02. Lupa gue waktu itu. Nah, kalau sekarang? Berapa? Kalau sekarang? Rahasia lah pilihan orang itu. Nggak boleh dibocorin dong. Di saat teman-teman yang lain tuh banyak mendeklarasikan dirinya berani. Bahwa gua mendukung pasangan. Jadi gini. Posisi gua waktu itu kan memang netral pada pemilu 2024. Kenapa? Karena berkaitan dengan ketua umum Paski yang gua jabat gitu loh. Nah, bahwa di ADRT itu Paski itu adalah independen sifatnya kan. Nah, ketua umum itu adalah simbol. Tidak boleh beraliansi dengan partai politik. Ya, ketua umum itu adalah simbol dari organisasi. Makanya gua kemarin nggak ikutan kampanye kemana-mana. Jadi nggak boleh memihak ke sana kemari. Kalau anggota secara personal boleh, silakan. Mau kemana aja, gitu. Jadi nggak ini. Soalnya saya dengar katanya Bang Jarwo sampai ultimate bahwa gua nggak akan lagi maju sebagai ketua. Tapi ternyata masa mendukung Bang Jarwo. Pengda ya. Pengda. Ya seluruhnya. Mendukung Bang Jarwo untuk terus tetap maju. Nah, apa sih yang membuat Bang Jarwo tuh marah, ngancam gua nggak mau nyalonin lagi itu apa? Udah itu udah lewat udah pokoknya udah. Kita pengen tahu marahnya seorang seniman komedi. Seriusnya seorang seniman komedi itu seperti apa gitu. Udahlah pokoknya udah. Lu nggak hadir sih waktu itu. Kalau hadir wah seru tuh. Iya. Lo itulah minta sama ini si Bapak jadi kepala itu. Kepala apa? Kepala pintu air Manggarai. nemu kasur dong saya. Nemu kasur hanyut, lemari hanyut. Iya kan? Dispenser hanyut lah, box hanyut. Masih berkaitan dengan Paski. Iya gimana? Deddy Cagur, Ketua Paski DKI. Nah, Deddy Cagur lolos sebagai anggota dewan nanti ke Senayan. Siapa yang nanti akan menggantikan Deddy Cagur di Paski DKI? Ya wakilnya siapa? Kalau wakilnya nggak bisa, misalkan. Iya ada lagi. Sulit apa lah? Nanti ada lagi musda. Sulit apa sih mencari calon pemimpin di Paski itu? Figurnya itu kan butuh yang apa ya? Figur yang sebagai apa ya? Public figure yang dikenal lah. Kalau bisa seperti itu. Di samping didukung sama. Karena kan DKI ya ini ya. Iya DKI.
Nah, nantilah diserahkan ke Musda aja, musyawarah daerah, Paski DKI. Lu pasti datang nih. Setelah itu kelar udah pulang. Nggak ngurusin lagi. Saya hanya kingmaker, saya hanya menciptakan seorang pemimpin. Ya kan? Dari zaman Paski pertama saya ciptakan pemimpin itu Bang Mandra, ya kan? Paski DKI. Si Bedu. Ya, gitu. Lu lah seharusnya, Du. Ya, nanti gitu. bisa kita atur lah itu lah ya. Iya. Yang penting kan ada waktunya ya, Bang. Enggak lah. Enggak. Saya kan Bang Jarwo tahu lah pekerjaan saya gimana di Paski DKI, walaupun saya awal-awal habis itu terakhir saya menghilang kan, Bang Jarwo tahu apa yang saya buat untuk Paski DKI kan. Bagaimana saya mempersiapkan untuk pelantikan, bagaimana saya menyiapkan Ya setelah pelantikan lu ngilang. Nah, saya menyiapkan museum komedi, saya ketemu Museum? Dinas Kebudayaan, ya kan? Itu kan bagian dari Ya tindak lanjutnya mana? COVID. Setelah itu. Kena COVID. Iya, setelah COVID kan bisa bikin kegiatan untuk kita apa. COVID. Udah, lu aja besok. Iya, nanti kita lihat. Oh, di bicarakan ya. Musda. Bang Jarwo, terakhir nih. Jarwo, Komeng, Rudi Sipit, dan Bang Mamo. Diamor, ya kan? Nah, ini sampai sekarang masih ada komunikasi ya? Ya, masih. Atau ada keinginan untuk membuat sebuah pertunjukan bareng? Ya, yang sering ketemu tuh Komeng, gua sama Pak Rudi sebenarnya. Rudi, ya? Kalau si Mamo, apa kabar tuh dia, Bang Mamo? baik, alhamdulillah dia masih baik. Sibuk apa dia sekarang? Sibuk apa ya? Masih jualan donat? Ternak. Ternak apa? Ternak cacing. Katanya ternak cacing dari perut dia sendiri ya? Cacingan. Ya nggak tahu lah, pokoknya jarang aja sama dia. Yang sering kalau misalnya kalau kita produksi, Rudi sebagai kreatif, nulis. Nah, gue sebagai pemain sama Komeng gitu. Seringnya begitu kalau ketemu. Sama Mamo yang nggak jarang. Paling kalau kita ada kegiatan apa-apa, gue pasti ngontek si Mamo untuk ikut terlibat di panitia atau sebagai talent gitu. Itu yang sering tuh ya Rudi, gua sama Komeng gitu. Dan Rudi juga kemarin kan ikut menjadi tim sesnya Komeng juga. Gitu. Baik, Bang Jarwo. Ini Bang Jarwo kan di usianya yang ke-74 ini. Kok 74 tua bener? Berapa sih Bang Jarwo? 92. 56 sekarang. Ah, masa sih? Iya, serius. Kok tampilannya, mohon maaf Bang Jarwo, orang melihat lebih tua daripada usianya gitu loh. Ya gara mikirin teman-teman kali. Nggak ada rencana untuk olahraga gitu Bang Jarwo? Sepak bola. Sepak bola? Iya. Masih kuat Bang Jarwo ya? Bang Jarwo ini di sepak bola ini posisinya striker. Suka nyetak gol. Kemarin pertandingan terakhir lawan siapa Bang Jarwo? Kemarin kita di Pengalengan. Lawan siapa? Lawan orang-orang anak-anak Pengalengan situ. Menang? Iya. Bang Jarwo nyetak gol ya? Enggak. Bang Jarwo di impus? 10 menit doang gua tampil. Lapangannya ini bergelombang gitu. Ya, tapi juga Pengalengan. Banyak kaleng-kaleng kan situ kan? Di lapangannya. Kita ingat usia aja, jangan dipaksain kalau olahraga. Selain bola apalagi sih Bang Jarwo olahraga? Udah itu aja. Tahu nggak golf tuh mainnya gimana tahu? Ya paling kita ngincar lubang doang, ngincar lubang. Ngincar lubang tuh gimana? Yang masuk ke lubang bolanya apa sticknya? Ya bolanya dong, sticknya di luar ntar. Ayo Bang Jarwo, makasih Bang Jarwo ya. Sama-sama. Udah hadir di Canda-Canda. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata saya yang salah. Ya. Yang rapatkan emang disengaja dari tim karena supaya Bang Jarwo marah. Gitu kan. Karena marahnya Bang Jarwo ini adalah sesuatu buat kita. Iya, karakternya. Karakternya itu, ya. Karena Bang itu Jarwo, karakter buat ini doang, ngelawak doang. di rumah nggak pernah marah-marah. Kamu banting piring paling.